Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini untuk mengkaji dan mengaji ilmu-ilmu yang mulia, sehingga kita berharap Allah memuliakan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita akan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqata Ta'allum, karya Al-Allamah Az-Zurnuji rahimahullah ta'ala. Setelah kita membahas pasal pertama tentang apa? Mahiyatul ilm, tentang pengertian ilmu, yang tidak lain ilmu apa yang harus kita pelajari? Ilmu apa yang harus kita pelajari? Ilmul hal, ilmu kondisional. Masing-masing orang punya kewajiban mempelajari ilmu yang menjadi kewajiban untuk dia amalkan. Nah, kita masuk pada pasal yang kedua, faslun fin niyati halat ta'allumi, halaman 9 di tengah itu. Pasal tentang niat ketika seorang belajar. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, thumma la budda lahu minan niyati, kemudian haruslah bagi seorang penuntut ilmu minan niyah, untuk memiliki apa? Niat. Fi zamani ta'allumil ilmi, di waktu dia belajar suatu ilmu. Idzin niyatu, dikarenakan niat itu hiyal aslu. Niat adalah apa? Asal. Maksudnya asal di sini pokok, pondasi. Fi jami'il ahwali, dalam segala kondisi, dalam segala perbuatan kita, ucapan kita, itu pasti didasari, diawali, dilandasi dengan niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, sebagaimana sabda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu bisa terjadi karena adanya niatan. Baru kemudian dilanjutkan apa hadisnya? Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Haditsun sahihun, hadis yang sahih, riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ada sebuah riwayat yang lain yang mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, betapa banyak amalan, yutasawwaru bi surati a'malil akhirah, yutasawwaru, digambarkan, terlihat, bi surati a'malil akhirah, yang terlihat, yang nampak itu amalnya adalah amalan akhirat,
Salat, puasa, haji, sedekah, al-amru bil ma'ruf, apalagi segala macam amal ibadah yang kelihatannya itu amal akhirat. Tsumma yasiru min a'malid dunya. Kemudian ternyata apa? Amal tadi berubah menjadi sekedar amal dunia. Jadi seharusnya dia amal akhirat, ternyata hanya menjadi amal dunia. Bisu'in niyati. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Niat yang buruk, niat yang salah, niat yang keliru, menyebabkan amal yang seharusnya bernilai kelak di akhirat ternyata hanya bernilai di dunia. Seperti kisah 3 orang yang diseret ke dalam api neraka. Dia hanya menjadi amal dunia karena masing-masing sudah mendapatkan tujuan dunianya. Yang ingin dikenal sebagai alim dan qari, faqad qil. Sudah dikatakan, sudah dikenal dia sebagai alim, sebagai qari. Yang berniat sebagai apa? Dermawan, faqad qil. Sudah dikenal, sudah dikatakan dia sebagai dermawan. Yang ketiga sebagai mujahid, memberani, faqad qil. Itu pun sudah dikatakan. Jadi seperti kita singgung kemarin, kalau dulu di sini atau yang di tempat lain, kadang lupa begitu ya. Dulu para ulama itu menyembunyikan apa amal ibadahnya, sampai yang belakangan di tulisannya Ustadz Firanda itu tentang siapa? Ngikuti nggak? Nggak update ya? Sudah beberapa minggu yang kemarin, nggak harus update hari ini. Ketika Ustadz Firanda menuliskan bahwa Syekh Abdul Razak itu ternyata dulu pernah berjihad di Afghanistan. Ternyata setelah sekian tahun, gitu ya, dari sejak kuliah berarti 4 tahun, kemudian berarti paling tidak sudah 10-an tahun Ustadz Firanda itu mengenal Syekh Abdul Razak. Itu ternyata baru tahu. Kenapa? Karena memang Syekh Abdul Razak nggak pernah cerita. Tahunya dari mana? Dari syekh yang lain. Nah sekarang orang haji update status, orang umroh update status, orang haji update status, gitu ya. Jihad pun, kita lihat, update status gitu ya, masya Allah. Jadi kadang satu kemudahan sekarang ini dengan media sosial dan sebagainya, tapi di sisi yang lain ini menguji keikhlasan kita. Di mana disebutkan dalam athar atau dalam riwayat ulama dulu, itu ketika beliau menyampaikan tentang tazkiyatun nafs, tentang hal-hal yang menyentuh hati sampai menangis. Bagaimana menyembunyikan tangisannya? Pura-pura pilek. Dengan bajunya dia mengatakan apa? Inna zukama thaqilun atau syadidun. Pilek itu berat. Padahal dia ingin menyembunyikan apa? Tangisannya. Nah, sekarang malah diekspos gitu ya. Malah disyuting, malah divideokan, ini sampai nangis-nangis dan sebagainya. Nasallahu salamah wal afiyah. Ini semakin berat kita sekarang ini ujian tentang niat keikhlasan kita. Jadi ternyata amal-amal akhirat tadi hanya menjadi amal dunia kapan? Ketika niatnya keliru. Sebaliknya, wayan summa yasiru min amali dunia. Nah, enggak. Berarti kita tadi, enggak. Soalnya saya membaca dalam buku yang lain. Ini ada tambahannya. Wa kam min a'malid dunya yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Dan sebaliknya betapa banyak
amal yang tadinya itu amal dunia. Apa amal dunia? Bekerja, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makan, tidur, gitu ya. Itu kan amal dunia. Yasiru min a'malil akhirah, tapi berubah menjadi apa? Amal akhirat. Bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Jadi inilah bukti bahwa apa? Niat itu asal. Niat itu pondasi yang menentukan kualitas amal kita selanjutnya. Itu tergantung pondasinya tadi, niatnya tadi. Wayan bagi, maka dari kesimpulan ini dua nasihat Rasulullah SAW ini, wayan bagi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Maka seyogyanya, seharusnya seorang penuntut ilmu itu meniatkan ketika dia menuntut ilmu, apa yang diharapkan? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Wad-daral akhirata, dan balasan di negeri akhirat, bukan balasan yang terburu-buru dia dapatkan di dunia. Kemudian ini yang diajarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali. Niat berikutnya dalam menuntut ilmu apa? Menghilangkan kebodohan dari dirinya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim dikatakan apa? Qu anfusakum, baru kemudian wa ahlikum nara. Orang ketika menuntut ilmu, pertama yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri, bukan tetangganya yang kemarin kalah debat, begitu ya, bukan untuk ngajari anaknya. Aku malu kalau anaknya semakin banyak hafalannya, saya kok tidak ada hafalnya. Wah, saya ikut hafalan. Jadi hafalannya menyaingi hafalan anak. Kebalik, seharusnya hafalan untuk diri sendiri dulu. Ya nanti dikatakan baru setelah untuk diri sendiri siapa? Wa izalatil jahli wa ansairil juhal, dan yang lainnya dari orang yang terjangkit kebodohan. Dan tadi yang saya katakan itu yang dikatakan Imam Ahmad ketika beliau mengatakan apa? Berulang-ulang kali kita nasihatnya Imam Ahmad kita sebutkan. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang mengalahkannya satu apapun. Tidak ada yang bisa menyaingi ilmu. Orang yang berharta, ketika hartanya semakin banyak, dia akan tanya kepada ahli ilmu, bagaimana dia menunaikan hak kewajiban hartanya. Orang yang berkedudukan demikian, dia akan bertanya kepada orang yang berilmu, bagaimana dia mengemban amanahnya. Jadi ilmu itu tidak dikalahkan oleh apapun. Tapi kapan? Idza sahhat niyatuhu. Jika niatnya dalam menuntut ilmu apa? Benar, sahih. Wa kaifa dzalik? Maka Imam Ahmad ditanya, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya baru orang lain. Kemudian juga wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami. Kita menuntut ilmu itu apa? Untuk menghidupkan agama ini. Jadi hidupnya agama bukan dengan ramenya orang Islam.
Rame yang hanya sebagai buih, ketok akeh tapi banyaknya itu apa? Seperti buih di lautan atau buih ketika terjadi banjir. Maka busa atau buih itu kelihatan banyak tapi dipegang tidak ada apa-apanya. Nah, umat Islam itu terjebak dalam yang seperti ini. Yang ini kalau kita mau sadar, mau jujur, ini strateginya siapa? Penjajah dulu ketika mengirimkan stok harganya dan yang semisalnya. Jadi umat Islam dijauhkan dari ilmu dan dibikin senang dengan apa? Rame-rame tok. Ritual-ritual yang jauh dari ilmu. Padahal hidupnya Islam itu dengan ilmu. Dan akan terus berlangsungnya Islam itu dengan ilmu. Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Maka sesungguhnya akan langgengnya Islam itu dengan apa? Dengan ilmu. Maka dibangkitkan hari kiamat dimulai dengan proses apa? Dicabutnya ilmu. Bagaimana dicabutnya ilmu? Dengan meninggalnya para ulama. Berarti para ulama meninggal, ilmu berkurang, Islam semakin berkurang kualitasnya. Dan sampai pada titik nanti akhir zaman orang yang terakhir beriman itu hanya mengenal apa? Allah, Allah saja. Tidak tahu selain itu. Itu pun kemudian mereka meninggal dengan ditiupkannya angin. Dan tinggallah siapa? Manusia-manusia terburuk yang pada mereka lah dibangkitkan hari kiamat. Wala yasihhu zuhdu wat taqwa, dan tidak akan benar kezuhudan dan tidak akan benar juga ketakwaan seseorang ma'al jahli. Kalau zuhudnya itu dengan disertai apa? Kebodohan. Nah, seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW, ada yang nggak mau nikah karena ingin konsentrasi kepada ibadah. Nah, ini zuhud terhadap dunia, tapi zuhud yang keliru. Ada yang ingin bertakwa dengan baik. Bagaimana? Puasa setiap hari, sholat sepanjang malam. Keliru juga. Maka tidak bisa kita bertakwa, kita zuhud, bahkan kita beriman, itu tidak akan benar kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Maka lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usul Salasah menyebutkan 4 kewajiban muslim. Apa kewajiban yang pertama? Berilmu. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Perhatikan, dari 4 kewajiban ini apa dasarnya? Surat Al-Asr. Bagaimana bunyinya? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian illa, kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Perhatikan, di ayatnya dikatakan amanu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkesimpulan apa? Berilmu. Kewajibannya berilmu. Kalau kita timbang zahirnya nas, nggak ada kaitannya. Tapi diambil dari mana? Bahwa tidak akan benar keimanan kecuali dengan ilmu. Maka orang yang beriman siapa? Orang yang ilmunya benar. Karena tidak mungkin dia bisa beriman dengan benar kalau ilmunya tidak benar. Wa ansyada al-ustadz Syekhul Imamul Ajallul Burhanuddin sahibul hidayati li ba'dihim.
dan ansyada, sering kemudian kita keliru menjadi apa? Nasyid. Ansyada itu artinya mendendangkan. Cara membaca syair itu disebut insyad. Ansyada yunshidu. Nah, guru beliau membacakan sebuah syair yang isinya diantaranya fasadun kabirun, kerusakan yang besar, itu disebabkan dua orang. Siapa itu? Alimun mutahattikun, orang yang berilmu tapi ngawur dalam menerapkan ilmunya. Sehingga kita dapati pada sebagian mudah sekali mencela saudaranya, membid'ahkan saudaranya dan sebagainya, padahal berilmu, begitu ya. Ini menyebabkan kerusakan yang besar. Tapi lihat, ada yang lebih berbahaya lagi. Siapa? Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Yang lebih besar kerusakannya, bahayanya siapa? Jahil, orang bodoh, tapi apa? Mutanassik, pura-pura ahli ibadah. Tanassaka dari kata nusuk. Nusuk apa? Ibadah. Tanassaka, dia pura-pura ibadah. Artinya dia penampilannya ahli ibadah, walaupun nggak tahu dia apakah yang dikerjakan ini ada dalilnya atau tidak. Yang penting dia penampilan orang ahli ibadah, kesehariannya kelihatannya di masjid dan sebagainya. Bahkan sebagian tidak pernah bekerja. Sehingga ini menjadi orang yang apa? Orang yang menipu manusia. Manusia tertipu terhadapnya. Orang melihat zahirnya baik, sehingga dijadikan rujukan. Contoh nyata bahayanya itu seperti yang terjadi pada 90 orang yang membunuh 99 orang. Maka ketika pertama kali dia bertanya tentang taubat, kepada siapa? Kepada orang yang modelnya seperti ini. Jahil tapi mutanassik, yang kelihatannya ahli ibadah. Sehingga lihat bahayanya. Si pendosa bertambah dosanya, dan bukan hanya si yang bertanya, dirinya sendiri juga merasakan akibat apa? Fatwanya yang keliru. Si pembunuh ini tadi kan sudah berniat untuk taubat, tapi ketika mendapatkan jawaban tidak ada pintu taubat, kamu sudah membunuh 99 orang, maka mungkin yang terlintas mungkin terlanjur basah mandi sekali, begitu ya. Kalau memang nggak ada taubat, ya sisan, genepi 100 gitu ya. Apalagi ini ahli ibadah, saya tambah ya ben mantep sisan, kan begitu. Inilah bahayanya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Hanya penampilannya saja yang menyebabkan orang lain tertipu. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya itu akan menjadi fitnah di alam ini, sebuah fitnah yang besar. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi siapa saja yang dengan kedua orang tadi di dalam agama dia pegangi. Jadi kita hati-hati ketika mencari pegangan guru, dan nanti juga akan dibahas bagaimana kita memilih guru. Hati-hati dari dua sifat ini, alim yang ngawur ataupun jahil yang pura-pura jadi alim. Kemudian kembali kepada niat, wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Jadi banyak yang perlu kita niatkan.
ketika kita menuntut ilmu. Apa itu? Kita menuntut ilmu sebagai wujud syukur nikmah. Sehingga kita kembali kepada pembahasan kita tentang syukur. Syukur itu memenuhi berapa unsur? 3. Apa saja? Mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Jadi jangan hanya kita bersyukur mendapatkan hidayah, bersyukur sehat, bersyukur, tapi amal kita tidak menunjukkan kesyukuran. Hanya lisan kita. Maka salah satu bentuk syukur adalah berbuat sesuatu dengan nikmat tersebut yang diridhoi oleh Allah. Kalau kaitannya dengan harta, misalnya diinfakkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, digunakan untuk yang diridhai oleh Allah. Lah kaitannya dengan apa sekarang? Nikmatil akli. Kita diberi akal. Digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk belajar. Wong akal kita ini berbeda dengan buatan manusia. Semakin beban diberikan banyak akan apa? Lemot gitu ya. Nah akal kita enggak, semakin dibebani akan semakin pinter. Sehingga dulu kita diajari guru-guru kita diibaratkan sebagai apa? Pisau gitu ya, yang semakin diasah semakin tajam. Sehingga jangan kita terjebak dengan ejekan orang gitu ya. Otak paling mahal itu otaknya orang Indonesia, dinyek gitu ya. Kenapa? Karena jarang dipakai, jadi masih original. Bukan karena hebat berpikirnya, bukan. Karena jarang digunakan katanya. Nah, ini jangan sampai kita dikerjai sama orang-orang asing kayak seperti ini. Ini hari dunia saja sudah dihinakan seperti ini. Lah kok ternyata tadi kita diberi mainan ritual, umat Islam seneng wis. Pokoknya angger apa istilahnya? Rame-rame gitu ya, so angger ketok kumpul-kumpul wis pokoknya itu syiar. Syiar itu bukan pada kumpul-kumpulnya. Bagaimana kumpul-kumpul itu menghasilkan ilmu, menghasilkan pengaruh kepada umat Islam. Maka kita belajar itu untuk mensyukuri akal kita. Dan semakin kita tambah hafalan kita, itu semakin luas kapasitas otak kita. Tidak seperti flash disk, gitu ya. Kemampuannya berapa? 1 giga, 10 giga. Ya begitu penuh, belum penuh saja. Yang punya yang tahu tentang elektronik kan gitu. Antum beli flash disk 2 giga atau 6 giga, isinya berapa? 1,8. Yang 2 giga itu 1,8 saja, enggak sampai 2 giga. Itu buatan manusia seperti itu. Labelnya itu sama seperti kalau yang pengalaman tukang itu ya. Apa? Kayu ukuran berapa? Apa kok? Kayu untuk ini 4x6 ini ukuran aslinya ya enggak sampai segitu. Kan begitu. Ini manusia itu kayak gitu. Hanya pinter bikin label. Maka kita ini belajar mensyukuri nikmat akal. Selain nikmat akal apa? Wasihatil badan, dan badan yang sehat. Apalagi di zaman kita. Di zaman dulu para ulama jalan kaki sampai kencingnya kencing darah. Saking keseli, saking capeknya berjalan. Itu luar biasa, dan jadi ulama begitu ya. Kita sekarang kemana-mana tinggal apa? War-war motor, mobil, masya Allah. Kadang mobil pun ada yang bayari kan gitu. Ini masya Allah kan gitu. Jadi sekarang kita dimudahkan, tapi kadang kemudahan apa? Melalaikan. Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaihi, dan jangan sampai
meniatkan apa? Supaya manusia mendatanginya, biar populer, biar menjadi apa? Dai 10 juta. Kalau 1 juta umat kan zamannya Pak Zainuddin. Nah kalau zaman kita ya ini berarti harus meningkat lagi kan gitu. Ya enggak untuk itu. Kita belajar. Kalau Allah memberikan kenikmatan seperti sebagian ustadz, sebagian alim, masya Allah, begitu ya. Seperti Syekh Utsaimin mengawali majelisnya dengan 1-2 orang, kadang Syekh Utsaimin pun datang lebih dulu dibandingkan muridnya. Dan bahkan sampai sekarang pun ada di Masjid Nabawi itu, di beberapa foto itu kemarin diunggah sebagian teman, ada seorang syekh di Masjid Nabawi itu mengajar, yang dengarkan apa? 1 orang. Karena memang yang diajarkan berat. Tentang apa? Tentang qiraat, matan syatibiyah kalau nggak salah saya baca itu, tentang matan ilmu qiraat. Jadi peminatnya bukan hanya sedikit, 1 orang toh. Bukan lagi sedikit, 1 orang. Masya Allah, bertahan begitu ya. Jadi orang belajar itu bukan untuk nanti saya punya murid sekian dan sebagainya, tidak. Walastijlaba hutamid dunya, bukan juga untuk apa? Memegang tali kendali dunia. Saya kalau punya ilmu, saya akan menjadi apa? Kepala bagian ini, akan diangkat menjadi ini dan sebagainya. Wal karamata inda sultani wa ghairihi, atau biar punya kedudukan. Di sisinya siapa? Di hadapannya penguasa. Atau yang lainnya. Qala Muhammad ibnul Hasan rahimahullah ta'ala, berkata Imam Hasan, Muhammad ibnul Hasan rahimahullah ta'ala, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi la'taqtuhum wa tabara'tu an walaihim." Beliau mengatakan, seorang alim dengan murid yang sangat banyak, dikagumi oleh manusia yang banyak, seandainya manusia itu semua adalah budakku, sungguh aku akan merdekakan mereka semua. Jadi beliau tidak ingin orang itu merendah menjadi budaknya, berkebalikan dengan keadaan sebagian manusia kemudian di zaman dulu maupun zaman ini yang ingin memperbudak orang lain. Maka beliau malah ingin, kalau saya punya budak, semuanya saya merdekakan. Wa tabarra'tu an walaihim. Kemudian ada istilahnya wala. Wala itu hak warisan bagi orang yang pernah memerdekakan budak. Jadi kalau seseorang memerdekakan budak, budaknya ini menjadi orang merdeka. Kemudian dia kan bekerja dan sebagainya, punya harta. Kalau dia meninggal, siapa yang mewarisi hartanya? Siapa yang mewarisi hartanya? Keluarganya, ahli warisnya. Tapi kalau tidak ada ahli warisnya, baru kepada mantan tuannya. Ini yang kemudian istilahnya wala. Kalau kapan? Kalau ahli warisnya tidak ada. Karena biasanya namanya budak itu diambil dari negeri yang jauh, sehingga dia tidak punya keluarga. Kalaupun ada, paling kalau dia menikah ada pasangannya atau ada anaknya. Jadi kalau saudara-saudaranya nggak ada, karena biasanya dari negeri yang jauh dibawa ke negeri lain. Maka siapa yang mewarisinya? Ini tadi. Itu namanya hak wala. Beliau katakan apa? Sampai hak walanya pun beliau ingin melepas, sehingga tidak ada hubungannya lagi, tidak dikenang lagi. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Dan dikomentari oleh penulis, dan siapa saja yang sudah merasakan nikmatnya ilmu
dan beramal dengan ilmu, lamma yarghabu fima 'indan nas, maka dia tidak akan atau lamma yarghab fima 'indan nas. Ini jazm gitu ya. Falamma yarghab, atau kalau ini qaf, qallama yarghabu fima 'indan nas. Sedikit sekali dia berharap apa yang di tangannya manusia. Jadi ilmu itu ladzid. Ilmu itu apa? Enak, nyaman. Kemarin kita dengan teman-teman di di kajian Tazkiyatun Nafs membahas tentang racun hati. Racun hati itu ada 4 induknya. Apa saja? Berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam makan, dan berlebihan dalam pergaulan. Ketika kita membahas tentang berlebihan dalam memandang, ini ada kaitannya dengan di sini. Kita itu ternyata sebenarnya sudah bisa merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya iman. Kapan? Contoh, kita berhenti di lampu merah. Di depan kita kemudian sebelumnya atau kemudian ada yang celonong parkir di depan kita, perempuan tidak menutup auratnya. Kadang saya ngadakan survei kecil-kecilan gitu ya. Kira-kira orang laki-laki kalau lihat kayak gini itu kayak apa ini ya? Ternyata Masya Allah gitu ya, 180 derajat ini ya, diikuti pandangan tadi. Nah, alhamdulillah, kadang kita bersyukur ketika apa? Keimanan sedang kuat, kita bisa menahan pandangan, begitu ya. Dan kemudian ketika lampu hijau, pemandangan tadi sudah hilang, kita merasakan apa? Masya Allah, plong, lego. Inilah yang sebenarnya namanya bahagia. Ini yang disebut ladzatul ilm dan ladzatul amal. Kita dengan ilmu tadi tahu bahwa yang seperti ini nggak boleh dilihat, atau minimal apa? Lakal ula yang dikatakan Nabi Muhammad kepada sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ali. Ya untukmu yang pertama. Artinya yang pertama nggak sengaja lihat, tiba-tiba parkir di depan, itu dimaafkan. Tapi harus setelahnya apa? Menundukkan pandangan. Dan ketika bisa menundukkan pandangan, Masya Allah, rasanya bahagia yang tidak ada di mana-mana. Maka ini baru satu ilmu dan satu amal. Bagaimana kalau setiap ilmu yang kita pelajari dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita amalkan, maka benarlah yang dikatakan para ulama bahwa ilmu itu sa'adatud dunya wal akhirah. Ilmu itu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang yang sudah merasakan kenikmatan ilmu itu sudah tidak banyak berharap kepada apa yang dimiliki manusia, karena dia merasa punya yang lebih mahal. Kalau dunia tadi masih bisa dicari, bahkan dikatakan innallaha yu'ti dunya man ahab wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Wa la yu'ti dina illa man ahab, dan tidak memberikan agama kecuali yang dicintai. Ansyadana Syekhu al-Imamul Ajallul Ustadu Qawamuddin Hammad bin Ibrahim ibn Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullah ta'ala syi'ra. Kemudian membacakan juga sebagai bentuk pendiktian begitu ya, imla, guru beliau Hammad ibn Ibrahim dari syairnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala.
Dan ini perlu kita ingat nasihatnya Imam Abu Hanifah ini. Man talabal ilma lil ma'ad. Barang siapa mencari ilmu untuk apa? Ma'ad. Apa itu ma'ad? Hari kemudian, hari kembali, hari kiamat. Faza bi fadlin minar rasyadi. Maka dia akan faza, akan menang, beruntung dengan apa? Mendapatkan keutamaan petunjuk. Kalau benar-benar niatnya baik, itu yang didapatkan adalah petunjuk. Fayal husrani talibihi dinaili fadlin minal ibadi. Maka sebuah kerugian. Fayat husrani, maka sungguh rugi. Talibihi, para pencari ilmu itu linaili fadlin. Dia hanya mengharap apa? Sedikit kelebihan dari minal ibadi, dari para hamba. Allahumma illa idza talabal jahali amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa i'zazid din la li nafsihi wa hawahu. Kecuali kalau dia menuntut mencari kedudukan tadi supaya apa? Saya mengincar jabatan kepala bidang ini, atau kepala kantor urusan agama, atau kepala kemenak. Kenapa? Supaya saya bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau melaksanakan hak yang benar, supaya bisa mengisi pengajian di mana-mana. Saya perlu kedudukan sebagai ini dan itu, punya titel ini dan itu, supaya di setiap instansi, di setiap keadaan saya bisa menyampaikan kebenaran. Yang seperti ini kemudian apa? Wa i'zazid din, untuk apa? Kemuliaan agama. Bukan untuk dirinya atau untuk hawa nafsunya. Fayajuzu dzalika, maka itu dibolehkan. Tapi ingat, lagi-lagi biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari. Kadarnya sebatas kebutuhan. Kalau kamu mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di mana? Di RT saya. Ya berarti cukup jadi ketua RT cukup. Jangan ngejar kepala desa. Nanti kelebihan, tidak kuat dengan amanah. Oh, saya pengen amar ma'ruf di desa saya. Ya, kepala desa boleh diincar, atau yang semisalnya. Jadi mudin misalnya. Tidak apa-apa. Semua diukur dengan apa? Kadar kebutuhan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dzalika. Maka sudah seharusnya penuntut ilmu itu berpikir yang demikian. Allahu a'lam.